Prinsip dasar etika profesi. Yang pertama ada integritas. Nah, integritas ini mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional berterus terang dan jujur. Yang kedua, objektivitas. Nah, semua anggota badan profesional tidak membiarkan perasaan atau prasangka pribadi mereka mempengaruhi penilaian profesional mereka. Yang ketiga, kompetensi profesional dan kehati-hatian. Kompetensi dipertahankan melalui pendidikan berkelanjutan dan pengalaman kerja. Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang berkelanjutan tentang perkembangan teknis, profesional dan bisnis yang relevan. Pengembangan profesional yang berkelanjutan memungkinkan anggota untuk mengembangkan dan memelihara kemampuan untuk bekerja secara kompeten dalam lingkungan yang profesional. Yang keempat, kerahasiaan. Nah, ketika anggota ini berganti pekerjaan atau mendapatkan klien baru, mereka berhak untuk memanfaatkan pengalaman mereka itu sebelumnya. Tetapi mereka tidak boleh menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia apapun, kecuali dibuat jika klien mengizinkan pengungkapan ini terjadi atau jika ada persyaratan hukum yang mengungkapkan informasi tersebut. Yang terakhir, perilaku profesional. Nah, semua anggota badan profesional itu harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan dan memastikan bahwa mereka tidak merusak reputasi profesi. Dan anggota harus jujur dalam mewakili klien saat ini dan calon klien selanjutnya. Selanjutnya, ada kemandirian. Nah, kemandirian ini penting ketika mematuhi prinsip etika untuk bertindak dengan integritas dan objektivitas. Di dalam kemandirian ini ada juga ancaman terhadap kemerdekaan. Yang pertama, ancaman kepentingan pribadi. Nah, keadaan yang menciptakan ancaman kepentingan ini meliputi contohnya anggota tim asuransi yang memiliki kepentingan finansial langsung pada klien asuransi. Yang kedua, perusahaan yang memiliki ketergantungan yang tidak semestinya pada total biaya dari klien. Selanjutnya, perusahaan yang mengkhawatirkan kemungkinan kehilangan klien yang signifikan. Dan yang terakhir, anggota tim audit yang memasuki negosiasi kerja dengan klien audit. Yang kedua, ada ancaman ulasan diri. Dalam ancaman ulasan diri ini ada sebuah keadaan yang menciptakan ancaman tersebut, yakni perusahaan yang menerbitkan laporan jaminan tentang efektivitas operasi sistem keuangan setelah merancang atau mengimplementasikan sistem. Yang kedua, perusahaan telah menyiapkan data asli yang digunakan untuk menghasilkan catatan yang merupakan subjek dari perikatan asuransi. Dan yang ketiga, anggota tim asuransi menjadi atau baru-baru ini menjadi direktur pejabat klien. Selanjutnya ada ancaman advokasi. Nah, ancaman advokasi ini ada contoh keadaan yang menciptakan ancaman tersebut. Yang pertama, perusahaan mempromosikan saham di klien audit. Yang kedua, anggota yang bertindak sebagai advokat atas nama klien audit dalam litigasi atau perselisihan dengan pihak ketiga. Yang keempat, ancaman keakraban. Ancaman keakraban ini biasanya mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika ada hubungan dekat atau berkembang antara perusahaan jaminan dan klien, anggota tim jaminan, dan direktur atau karyawan lainnya. Nah, akibatnya tim jaminan menjadi terlalu peka terhadap kebutuhan klien dan kehilangan objektivitasnya. Yang terakhir, ancaman intimidasi. Nah, ini ancaman yang mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika anggota tim jaminan merasa terancam oleh staf atau direktur klien. Akibatnya anggota tim asuransi tidak dapat bertindak secara objektif juga karena percaya bahwa jika mereka melakukannya mungkin ada konsekuensi negatif berdasarkan ancaman yang diterima tersebut. Nah, selanjutnya pengamanan kemerdekaan. Dalam pengamanan kemerdekaan ini juga ada 3 subbab. Yang pertama, perlindungan yang dibuat oleh profesi, undang-undang, atau peraturan.
Nah, untuk perusahaan yang melakukan audit dan review laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya, perikatan jaminan lainnya, dan perikatan layanan terkait, perlindungan terhadap independensi mencakup pendidikan akuntan tentang ancaman terhadap independensi, pembentukan kode etik, dan undang-undang yang mensyaratkan auditor untuk independen dan pernyataan tentang independensi tersebut dibuat dalam laporan tahunan klien. Yang kedua, perlindungan yang dibuat oleh klien. Mereka dapat menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan yang sesuai seperti pembentukan komite audit untuk menjadi penghubung antara mitra asuransi dan manajemen untuk meningkatkan independensi. Nah, mereka dapat menetapkan kebijakan tersebut dan prosedur yang didedikasikan untuk memastikan bahwa laporan keuangan benar dan adil. Yang terakhir, pengamanan yang dibuat oleh firma akuntansi. Perusahaan akuntansi memiliki berbagai pengamanan untuk memastikan independensi. Mereka memiliki kebijakan dan prosedur untuk memastikan kualitas layanan mereka, dan mereka memberikan pendidikan berkelanjutan bagi staf mereka mengenai kebijakan dan prosedur ini. Nah, perusahaan memiliki kebijakan rotasi mitra untuk meningkatkan independensi mitra audit. Mereka juga memiliki kebijakan peer review, di mana mitra audit meninjau file kerja mitra lain dan memberikan komentar umpan balik. Akhirnya, perusahaan menetapkan prosedur seperti daftar, periksa, dan deklarasi untuk diikuti staf jika mereka menyadari ancaman terhadap independensi mereka. Selanjutnya, ada hubungan auditor dengan orang lain. Yang pertama, auditor dan pemegang saham. Nah, artinya pemegang saham diakui sebagai penerima utama laporan keuangan dan laporan audit yang terlampir. Nah, pemegang saham memiliki perusahaan. Jika perusahaan gagal, pemegang saham akan kehilangan sebagian besar jika tidak semua investasi mereka. Selanjutnya, auditor dan dewan direksi. Dewan direksi umumnya terdiri dari campuran direktur eksekutif dan non-eksekutif. Direktur eksekutif juga merupakan bagian dari tim manajemen perusahaan. Mereka adalah karyawan tetap perusahaan. Direktur non-eksekutif bukan bagian dari tim manajemen perusahaan. Keterlibatan mereka terbatas pada mempersiapkan dan menghadiri rapat dewan dan jika relevan rapat komite dewan. Selanjutnya, auditor dan komite audit. Nah, komite audit bertindak atas nama seluruh dewan direksi untuk memastikan bahwa laporan keuangan itu benar dan adil, dan bahwa auditor eksternal memiliki akses ke semua catatan dan bukti lain yang diperlakukan untuk membentuk opini mereka. Dan yang terakhir, auditor dan auditor internal. Auditor eksternal memandang fungsi audit internal sebagai bagian dari perusahaan yang diaudit, sehingga fungsi audit internal tidak pernah bisa sepenuhnya independen dari perusahaan. Nah, fungsi dan aktivitas komunikasi antara audit internal dan eksternal ada beberapa karakteristik. Yang pertama, objektivitas. Nah, objektivitas ini mengacu pada bagaimana fungsi audit internal sesuai dengan struktur organisasi klien. Ini penting karena ini menetapkan tingkat independensi fungsi audit internal dari seluruh organisasi. Semakin independen fungsi audit internal, auditor eksternal dapat semakin diandalkan. Yang kedua, kompetensi teknis. Nah, ini mengacu pada keterampilan, pelatihan, dan kemampuan tim audit internal. Audit eksternal dapat mempertimbangkan latar belakang dan kualifikasi, tingkat dan keterkinian pelatihan yang dilakukan, dan tingkat pengalaman staf audit internal. Selanjutnya, perawatan profesional. Nah, ini mengacu pada dokumentasi, perencanaan, dan pengawasan fungsi audit internal. Auditor eksternal tertarik dengan tingkat perencanaan yang dilakukan oleh audit internal. Nah, mereka juga ingin melihat bukti dari prosedur yang dilakukan oleh audit internal dalam merumuskan kesimpulan mereka. Yang terakhir, ada komunikasi. Auditor internal dan eksternal harus bebas berkomunikasi tanpa campur tangan dari manajemen atau staf klien.
Selanjutnya ada tanggung jawab hukum. Yang pertama, tanggung jawab hukum pada klien. Nah, pertama-tama, klien ini harus membuktikan bahwa auditor itu berhutang kewajiban perawatan kepada mereka. Nah, seorang klien dapat menetapkan bahwa auditornya berhutang kewajiban perawatan baik menggunakan tort kelalaian atau hukum kontrak. Di bawah tort kelalaian, klien harus membuktikan bahwa auditor itu gagal dalam kinerja audit mereka dengan ceroboh dan melanggar tugas perawatan mereka. Nah, berdasarkan hukum kontrak, klien harus menetapkan bahwa auditor melanggar tugas perawatan kepada klien mereka yang secara implisit menyetujui untuk bertindak sebagai auditor dan dibuat eksplisit dalam surat perjanjian. Selanjutnya ada kelalaian kontributif. Nah, kelalaian ini diputuskan dalam perkara AWA 1992 mengakui bahwa penggugat atau dalam hal ini direksi perusahaan yang diaudit serta tergugat yaitu auditor dapat terbukti lalai. Masing-masing pihak harus dimintai pertanggungjawaban sebanding dengan kesalahan mereka. Selanjutnya, tanggung jawab hukum kepada pihak yang ketiga. Pihak ketiga ini termasuk siapapun selain klien dan pemegang sahamnya yang menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan, misalnya kreditor. Nah, karena pihak ketiga ini umumnya tidak memiliki hubungan kontraktual dengan auditor, mereka harus bergantung pada undang-undang kerugian jika mereka ingin menuntut auditor dari perusahaan tempat mereka memiliki asosiasi. Sementara, pihak ketiga harus membuktikan kelalaian auditor dan bahwa mereka menderita kerugian sebagai akibat dari kelalaian tersebut. Selanjutnya, penghindaran litigasi. Ada beberapa cara agar dapat menghindari litigasi. Di antaranya, memperkerjakan staf yang kompeten, melatih staf dan memperbarui pengetahuan mereka secara teratur, memastikan kepatuhan terhadap peraturan etika, dan memastikan kepatuhan dengan peraturan audit. Selanjutnya, keputusan penerimaan dan kelanjutan klien. Nah, tahap pertama dari setiap audit adalah penerimaan klien atau keputusan lanjutan. Nah, sebelum menerima klien baru, pertimbangan harus diberikan untuk setiap ancaman terhadap kepatuhan dengan prinsip-prinsip dasar etika profesional, seperti yang tadi saya sebutkan, integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan kehati-hatian kerahasiaan, dan terakhir perilaku profesional. Nah, ancaman terhadap prinsip dasar etika profesi akan terjadi jika calon klien tidak jujur, terlibat dalam kegiatan ilegal, atau agresif dalam menafsirkan aturan akuntansi. Nah, sebuah perusahaan audit tidak boleh menerima entitas sebagai klien baru jika ia mengkhawatirkan salah satu masalah ini. Nah, ancaman potensial terhadap kepatuhan dengan prinsip-prinsip dasar etika profesional untuk klien yang ada harus dipertimbangkan dari waktu ke waktu. Nah, untuk memastikan kompetensi profesional dan kehati-hatian, firma audit harus memastikan bahwa ia memiliki staf yang tersedia pada waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan audit. Nah, tahap terakhir dalam proses penerimaan dan keputusan berkelanjutan klien melibatkan persiapan surat kontrak. Nah, surat kontrak ini disiapkan oleh auditor dan diakui oleh klien sebelum audit dimulai. Nah, ini adalah bentuk kontrak antara auditor dan klien mereka. Terima kasih.